Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demak Kota Wali. Selamat datang di Pomed, podcast mahasiswa Demak Universitas Diponegoro. Untuk podcast yang pertama ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk lebih dekat dengan Fakultas Kedokteran. Fakultas yang katanya sih ya, fakultas ini tuh adalah fakultas idaman mertua. Nah, pasti pada kepo kan? Stay tune ya. Selanjutnya sebelum kita mengobrol-ngobrol lebih jauh, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku mempersilahkan teman-teman Fakultas Kedokteran untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Setiawan dan saya dari jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Undip. Eh, Asal saya dari Demak, tepatnya di Kecamatan Wonosalam. Dulu saya bersekolah di SMA Semesta Semarang dan saya itu masuk Undip lewat jalur SPUP. Halo semuanya, kenalin aku Intan Krisnawati dari jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Aku dari Demak, tepatnya dari Kecamatan Wonosalam. Dulu menempuh pendidikan SMA sederajat di Kudus, tepatnya di MANU Banat Kudus, dan jalur masuk di perguruan tinggi ini adalah dari SBMPTN. Salam kenal semuanya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila Karina. Biasa dipanggil Karin. Aku dari jurusan Gizi, angkatan tahun 2020. Asal aku dari Meranggen, Pucanggading itu, di Demak. Asal sekolah aku dari SMA Negeri 2 Semarang. Lalu aku masuk ke Gizi Undip melalui jalur SBMPTN. Nah, sekarang udah kenalkan sama Kak Tony, Kak Intan, sama Kak Karin. Selanjutnya kita akan masuki sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sih dulu cara belajar kalian di sekolah? Apakah ambis atau biasa aja? Untuk kemudian bisa tembus masuk ke FK Undip nih. Silakan teman-teman. Jadi ini ya sebenarnya tuh kalau aku sendiri tuh nggak ambis juga waktu sekolah itu, karena dulu nyantai gitu, sekolah nyantai, masuk sekolah ya masuk sekolah gitu, ngerjain tugas, kadang nggak ngerjain PR gitu. Kimia juga pernah dapat ini 50 60 gitu, biasanya sih 65. Fisika juga lemah banget lah, tapi kalau biologi bagus 80-an gitulah. Terus kalau dibilang ambis, ya bisa dibilang sama sekali nggak ambis. Kalau di asrama itu kan dulu di boarding school tuh aku, ya nyantai gitu, nonton nonton main bareng temen. Iya, kalau belajar cuma malam doang gitu. Kalau kadang ujian pun kelupaan gitu, oh ada ujian gitu. Baru belajar 1 jam sebelumnya gitu, atau pagi gitu. Ya pokoknya nggak habis-habis banget lah. Tapi yang aku ambisin itu ini, karena aku kan lewat jalur SPUP itu. Jalur SPUP itu kan jalur prestasi, jadi pakai piagam gitu. Jadi yang aku ambisin itu ini, lomba-lomba kayak KTI, karya tulis ilmiah gitu. Jadi sering bolos sekolah karena itu apa, harus ke ini universitas buat pinjem lab gitu kan, buat eksperimen juga gitu kan, terus bikin makalah juga gitu, bolos. Tapi lomba-lomba menang, terus piagam sertifikat juga bikin itu apa, aku masuk undip itu lewat jalur SPUP itu. Jadi yang sebenarnya bukan ambis sekolahnya sih, bukan ambis belajarnya, tapi ambis ke ini lomba-lomba KTI gitu, gitu aja sih. Kalau cara belajar sendiri waktu masih menempuh pendidikan SMA sederajat ya, saya bukan golongan murid atau siswa yang ambis-ambis banget, enggak. Jadi lebih ke menikmati masa-masa SMA saya, MA ya berarti, ya pokoknya itu dengan mengikuti banyak kegiatan di luar sekolah seperti pramuka, kemudian mengikuti perlombaan-perlombaan juga, seperti itu sih. Untuk ambis sendiri itu lebih ke saat sudah lulus dari MS derajat baru deh ambis buat ke perguruan. Ya, ini pertanyaan seputar cara belajar ya. Kalau dibilang ambis sih, aku nggak termasuk anak ambis.
Kenapa? Karena dulu juga peringkat aku di kelas bukan yang top 10, peringkat di tengah-tengah. Belasan itu kan biasa banget ya. Nah, untuk kemudian aku bisa tembus masuk ke FK Undip. Kalau aku sendiri, sebenarnya untuk mencapai sebuah tujuan, aku harus punya visi, misi, dan motivasi. Nggak boleh salah satu itu missing, harus ada ketiga-tiganya. Nah, ketika aku masuk SMA, tujuan aku adalah untuk memperbanyak teman, memperbanyak relasi dan pengalaman. Nah, saat itu juga aku memutuskan untuk akan lanjut ke perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN. Jadi dari awal aku udah planning untuk nggak ngejar SNMPTN. Itulah mengapa selama 2,5 tahun terakhir, aku benar-benar puas-puasin diri aku untuk melakukan apa yang aku inginkan. Nah, ketika udah waktunya untuk aku belajar atau menuju tujuan aku yang dari awal aku plan itu untuk masuk SBMPTN, itu aku baru mulai belajar sekitar 6 bulan terakhir dan baru benar-benar ngebut itu 1 bulan terakhir. Aku benar-benar setiap hari ngerjain soal banyak. Yang penting itu review soal aja sih. Kalau ada niat pasti insya Allah bisa masuk kok ke FK Undip. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, aku mau tanya sama teman-teman, kenapa kok milih Fakultas Kedokteran dengan prodi kalian sekarang ini? Apakah memang target dari awal dulu atau bagaimana? Serta gimana perjuangan teman-teman buat masuk ke prodi kalian masing-masing sekarang ini? Silahkan teman-teman. Dan kalau perjuanganku masuk FK tuh ya ini, kan aku dari jalur SPUB tuh. Kalau ada yang mau jalur SPUB tuh ini lebih sedikit yang keterima. Di FK tahun ini tuh kedokteran cuma nerima 6 anak, itu satu anak nggak diterima, maksudnya pindah ke ini univ lain, nggak tahu kenapa. Tapi waktu awal-awal tuh ya aku daftar SPUP tuh waktu November terus mulai tes ini administrasi tuh Maret atau Februari gitu, lupa. Maret deh kalau nggak salah. Terus tes wawancara juga. Sebelum tes wawancara tuh ada tes bakat gitu. Jadi kayak kalian disuruh mempresentasikan bakat dari prestasi kalian gitu. Kalau misal prestasi kalian basket, berarti disuruh main basket gitu. Kalau misal KTI berarti disuruh mempresentasikan karya kalian dulu gitu. Dan aku tuh ya gitu disuruh presentasi gitu kan, terus wawancara gitu kan. Habis itu tes bakat lolos, terus tes wawancara juga ditanyain gitu kayak dari sekolah mana dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah itu lolos juga sih. Terus ya gitulah, lolos kedokteran gitu. SBM tuh sebenarnya aku udah nyiapin sih, tapi nggak terlalu kayak aduh udahlah aku bukan anak yang ambis gitu kan. Terus ya udah ini aku belajar semaksimal mungkin gitu, hasilnya ntar gimana ya udahlah. Ternyata malah lolos SPUP gitu kan, ya udah alhamdulillah gitu. Ya sebenarnya aku nggak ini sih. Dulu pernah ini juga masuk seleksi SNM di sekolahan gitu kan. Buat ini SNM aku milih itu Unsud sama Undip, tapi nggak keterima semua karena memang ini ya sebenarnya tuh nilaiku rendah sih, rata-rata nggak ada 90, 89-an gitu. Tapi karena anaknya sedikit di sekolah di semesta itu, jadi ya aku kepilih ikut gitu. Tapi ya nggak lolos lah, rata-rata segitu doang, mana mau lolos. Ya intinya itulah, aku tuh lebih fokus ke SPUB-nya sih. Aku minta diajari guru bahasa Indonesia aku dulu buat presentasi gitu, gimana caranya baik gitu. Ya intinya gitulah, lebih ke presentasi bakatnya itu doang sih. Nah untuk alasan aku sendiri masuk FK tuh kenapa aku milih FK khususnya di prodi kedokteran gitu, kenapa padahal itu kan susah gitu kan. Masuknya pun susah, keluarnya juga susah gitu kan. Itu sebenarnya karena dulu tuh waktu SD gitu kan, waktu aku masih kecil gitu kan, kalau pulang mudik ke Lamongan sana, keluarga besarku di Lamongan sana, itu tuh kayak menjunjung tinggi dokter gitu loh. Jadi kalau aku kesana tuh selalu kayak besok jadi dokter ya gitu-gitu terus. Ya aku sih asalnya nggak peduli gitu kan, nggak peduli ya, ngapain dokter, ada yang lain lebih baik gitu kan. Nah terus waktu mau masuk SMP tuh aku tuh harus masuk ini ICU, jadi gawat darurat banget lah.
ke rumah sakit gitu kan. Nah itu tuh di situ tuh aku lihat kan banyak berinteraksi sama dokter, perawat gitu-gitu kan. Nah di situ tuh aku lihat dan lebih berinteraksi sama dokter gitu loh. Jadi aku tuh lebih tahu dokter tuh kayak gimana sebenarnya. Dan aku tuh merasa kayak oh iya ya, Indonesia tuh kekurangan dokter gitu. Terus ya akhirnya dari situ aku mulai ini yakin gitu, jadi dokter aja lah gitu, kayaknya lebih lebih bermanfaat gitu. Ya dari pengalamanku itu sih sebenarnya, dari pengalamanku masuk ICU itu, kayak gimana gitu kan, dokter itu kayak gimana, gimana kerjanya, ngapain gitu kan. Dan di situ aku sadar sih, oh jadi dokter itu baik sebenarnya, kok nggak apa, nggak kayak orang-orang tuh dokter tuh karena ini apa, uangnya banyak terus duduk dapat uang gitu. Enggak sebenarnya, enggak. Itu kalau udah spesialis gitu. Tapi kalau belum ya masih kerja biasa gitu kan, digaji biasa juga, enggak sampai duduk doang terus uang ngalir itu, kecuali pengusaha sukses gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya kalau apa, motivasiku masuk ke kedokteran itu. Jadi karena itu interaksi sama dokter gitu sih. Kenapa milih prodi yang sekarang? Jujur sebenarnya dari dulu belum ada gambaran ya, maksudnya mau masuk jurusan apa, di fakultas apa, kemudian di perguruan tinggi mana. Itu dulu sebenarnya saya masih belum ada pandangan seperti itu. Tapi teman-teman ini jangan dicontoh ya. Terus dari orang tua itu memberikan dua pilihan antara pendidikan ataupun kesehatan. Nah, di situ saya memilih kesehatan. Sebenarnya dari orang tua menganjurkan untuk ke kedokteran, tetapi saya mengukur kemampuan saya sendiri, sepertinya saya lebih cocok deh kalau di keperawatan. Sepertinya saya akan lebih berkembang seperti itu kalau saya di jurusan keperawatan. Itu yang akhirnya membuat saya memilih prodi keperawatan daripada prodi yang lain, seperti itu. Kemudian untuk perjuangannya sendiri, saya lulus jalur SBMPTN. Nah, saya mempersiapkan SBMPTN itu setelah saya lulus dari MA, itu ada waktu sekitar 2 bulan saya baru benar-benar ambis di situ. Saya meminjam catatan teman saya, kemudian buku-buku teman saya yang dia udah keterima SNM, otomatis kan tidak apa, sudah tidak menggunakannya lagi ya. Dan saya memanfaatkan itu dan belajar mandiri, dan saya memaksimalkan hal-hal yang saya sukai dan saya bisa gitu. Misal saya kan dari IPA ya, peminatan IPA. Misal saya tidak suka kimia gitu. Ya, saya belajar kimia sekadarnya, tidak yang terlalu memaksa saya harus bisa gitu. Tapi di apa namanya, di bagian lain seperti fisika, biologi, kemudian di TPS-nya, itu saya maksimalkan benar-benar seperti itu. Itu sih tips belajar dari saya. Ya, kenapa aku milih Fakultas Kedokteran dan Ilmu Gizi sebagai prodi aku sekarang? Mungkin bisa dibilang ya, sejak sekolah dasar, aku itu sudah diarahkan untuk melanjutkan ke sekolah kesehatan. Yang mana kala itu aku lebih diarahkan untuk ke prodi kedokteran umum. Karena mungkin orang-orang berpikir kalau kedokteran umum itu atau fakultas kedokteran itu ya sekolahnya untuk menjadi dokter, kedokteran gigi, kedokteran umum ya. Masih banyak yang belum tahu kalau ilmu gizi itu menjadi salah satu bagian dari fakultas kedokteran Undip. Namun pada akhirnya ketika aku di kelas 2 SMA, aku mulai menemukan jurusan yang menurut aku lebih cocok dibandingkan kedokteran umum, dan aku akhirnya menargetkan ilmu gizi sebagai jurusan utama aku dari kelas 2 SMA sampai lulus, dan aku pilih SBMPTN pilihan 1. Alhamdulillahnya tercapai. Lalu untuk perjuangan aku, selain untuk belajar SBMPTN ya mungkin balik lagi ke tadi arahan orang tua, meyakinkan aja sih bahwa ilmu gizi itu tidak apa-apa. Meyakinkan juga bahwa aku itu lebih cocok untuk masuk ilmu gizi, bukan kedokteran umum gitu. Dan sekarang saya rasa orang tua juga sudah terima, sudah ikhlas, karena juga IPK kemarin juga alhamdulillah. Ya, pokoknya udah lancar deh alhamdulillah sekarang. Wah, menarik sekali ya. Oke, baik. Nah, sekarang kan teman-teman udah resmi jadi mahasiswa kedokteran Undip nih. Gimana sih first impression kalian ketika menjadi mahasiswa FK? Kan kayak yang kita tahu, FK itu identik sama pelajarannya yang susah-susah dan lain sebagainya. Oke, silahkan.
Jadi itu first impression pertamaku tuh lebih ke ini ya, mata kuliah. Jadi itu awalnya kedokteran tuh kan orang-orang kan pada bilang susah banget, susah gini, mau meninggoy dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya waktu awal-awal tuh kan isinya cuma ini, kayak apa ya, kalau di kedokteran tuh modul 1.1 itu ibarat bab satu lah. Nah itu kan bahasnya kayak etika, terus peraturan-peraturan kedokteran gitu doang. Nah aku pikir mana ada yang susah, nggak ada yang susah gitu kan. Biasa aja gitu kan, tidur masih bisa tidur, main game masih bisa main game. Tapi lama kelamaan waktu masuk ini modul 1.2 itu udah mulai kerasa gitu, karena ada praktikum-praktikum gitu, praktikum terus ada ini juga apa, kalau di kedokteran tuh ada yang namanya PPL, jadi diskusi terus bikin laporan gitulah, pokoknya laporan 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 gitu. Nah terakhir kemarin ini modul 1.3 parah lagi, ada anatomi, kuisnya banyak gitu. Ya udahlah gitu, istilahnya kayak di prank gitu, serasa di prank. Awalnya gampang, terus karena sini terbiasa gampang gitu kan, jadi susah dikit ngeluh, lama-lama jadi susah banget gitu kan. Memang ini apa, beda dari ekspektasi, tapi orang-orang yang bilang susah ya emang susah gitu kan, susah manage waktu gitu kan. Apalagi aku bukan orang yang ambis ya, jadi gak susah gitulah, ya gitu. Untuk first impression sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran ya, karena saya sempat merasakan bagaimana vibes dari kuliah secara offline atau langsung tatap muka seperti itu. Yang pertama saya rasakan shocknya tuh apa? Bukan karena mata kuliahnya atau yang lain-lain, tapi lebih kepada uh, suasana lingkungan. Kayak di FK itu diajarkan untuk selalu tertata rapi, tersusun, kemudian dengan pakaian yang sedemikian diatur, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai kaos, harus baju yang berkerah, selalu memakai nemtek, dan lain-lain. Itu yang membuat saya sedikit banyak merubah pola hidup saya yang mungkin sebelumnya kurang teratur menjadi harus mau nggak mau harus teratur seperti itu. Kemudian suasana di sana yang sangat menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun dimanapun berada, dengan siapapun kita bertemu. Itu sih first impression. Kemudian untuk pelajaran sendiri sebenarnya sebelumnya sudah ada gambaran seperti itu, tetapi saya kira dulu apa yang dipelajari di keperawatan itu tidak jauh dengan yang dipelajari di jurusan kedokteran. Tetapi teman-teman setelah sekitar udah masuk di tahun kedua nih saya belajar keperawatan, ternyata fokus yang kita pelajari itu beda. Meskipun cabang ilmu yang dipelajari itu sama, yaitu di bidang kesehatan, tetapi fokus kami itu berbeda. Dan di situ harus banyak penyesuaian sih, seperti itu. Oke, first impression. Mungkin aku akan bagi ini jadi beberapa bagian. First impression yang pertama itu tentang mata kuliah atau pelajaran ya kali ya. Untuk pelajaran sih selama ini mungkin karena masih satu semester itu belum ada masalah, karena juga kita tahu ilmu gizi itu mempelajari tentang pangan yang mana itu benar-benar berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, jadi pasti familiar untuk mempelajari dasar-dasarnya. Lalu untuk first impression terhadap lingkungan teman-teman sih jujur sedikit kaget ya, karena yang biasanya satu kelas itu ya satu daerah, tiba-tiba jadi seluruh Indonesia, bahasanya juga beda-beda, juga ternyata mereka super ambis-ambis banget ya, yang misalnya tugas masih deadline seminggu, mereka masih deadline seminggu, hari pertama udah ngerjain, itu bener-bener bikin kita ikutan panik gitu kalau belum numpuk. Nah itu sih yang bikin kaget. Juga tugas-tugas sih mungkin karena masa peralihan dari SMA ke kuliah, jadi tugasnya yang semulanya biasa aja tiba-tiba jadi numpuk-numpuk gitu, agak kaget sih, cuman ya dijalanin aja, nanti bisa kok sambil santai yang penting. Oke, siap, mantap nih teman-teman. Nah, terkait pertanyaan tadi, gimana sih cara belajar kalian di FK yang kalian gunain selama ini? Untuk yang angkatan 2019 mungkin udah 1,5 tahun, untuk yang angkatan 2020 mungkin baru 1 semester nih. Silahkan teman-teman. Kalau aku ya survive di FK itu ya karena ini, pertama punya temen,
jadi bikin buat diskusi-diskusi gitu kan, jadi nggak pusing sendirian gitu. Terus ya itu juga temen itu buat nanyain kalau misalnya ada gak paham itu tanya ke temen gitu, jadi kita nggak bingung sendiri gitu kan. Misal pengumpulannya di mana, lewat apa, PDF atau Word gitu kan, ya gitu gitulah. Terus yang kedua tuh aku tuh lebih ini ya, memprioritaskan yang deadline-nya cepat gitu. Jadi sebenarnya kalau deadline-nya cepat nggak masalah sih kalau tugasnya pendek, tapi aku lebih memprioritaskan ini ya itu ya, lebih ke ini yang tugasnya banyak gitu. Jadi misal bikin laporan gitu atau bikin kayak data pengamatan gitu kan, itu butuh ngetik juga, editing juga kan. Nah itu aku lebih memprioritaskan itu sih, yang panjang-panjang dulu gitu kan, yang pendek-pendek ntar dulu lah, malam atau gimana gitu. Tuh. Yang penting nggak deadline aja sih, udah kelar semua rasanya plong, kayak nggak ada beban gitu kan, bisa tidur alhamdulillah nyenyak gitu. Menurut saya, hal yang bisa membuat kita survive di Fakultas Kedokteran ini, yang pertama ya, mungkin adanya support system. Support system ini dalam arti teman yang saling mengingatkan seperti itu. Mengingatkan saat absen, mengingatkan saat ada dosen yang tiba-tiba mau ubah kelas, mengingatkan deadline tugas, dan lain-lain. Nah, selain itu juga sering-sering lihat KP, KP pembelajaran seperti itu. Karena di situ sudah tertulis bahan apa aja yang akan diajarkan, kemudian tugas apa aja yang akan diberikan, siapa saja dosen pembimbingnya, atau dosen yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian deadline-deadline-nya itu di situ sudah ada semua. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur diri kita, manajemen diri untuk dapat menyesuaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Jangan sampai kita lalai dan kemudian semua deadline itu menumpuk di belakang yang akhirnya membuat kita stres. Banyak dari teman-teman yang karena stres akhirnya mengerjakannya tuh bukan uh, bukan benar-benar gitu, tapi kayak benar-benar apa adanya, bukan yang benar-benar ngerjain tugas, tapi cuma apa adanya, yang penting saya ngumpulin tugas tepat waktu gitu, entah isinya itu berbobot apa enggak. Nah, ini sering banget terjadi. Maka buat teman-teman untuk tetap survive nih di FK, sering-sering lihat KP dan jangan malu untuk bertanya kepada cutting maupun dosen pembimbing seperti. Oke, cara belajar ya untuk tetap survive di FK. Atau lebih tepatnya di ilmu gizi, prodi aku sekarang. Aku akan jawab sebagai mahasiswa baru yang baru menjalankan 1 semester di ilmu gizi Undip. Pertanyaan ini mungkin masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Mungkin aku bisa ulangin lagi kalau ilmu gizi itu mempelajari hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, bahan pangan kan ya. Itu benar-benar masih santai, menurut aku masih bisa lah. Cuman di sini yang perlu aku tanda kutip adalah tugas. Mungkin lebih ke survive di tugas ya, karena untuk ilmu sendiri sama tugas sendiri itu menurut aku sendiri, karena online gini 80% tugas, 20%-nya ilmu. Jadi hampir setiap mata kuliah kalau ada kelas itu nanti selesainya kuis tugas. Tapi yang penting santai, jangan panik. Terus yang penting tahu waktu aja sih, tahu waktu dimana kita harus menyelesaikan tugas kita tersebut. Lebih tepatnya kita harus disiplin, harus punya target, planning, biar bisa ke-handle semuanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, kita sekarang mulai spesifik ke prodi masing-masing ya. Coba berikan gambaran singkat ke teman-teman Pomed IMA di Undip ini tentang jurusan kalian, biar sedikit banyak teman-teman yang mau masuk FK tahu. Oke, silahkan. Ini ya, untuk gambaran FK sendiri itu ya, yang dibayangkan orang-orang itu kan FK apalagi jurusan kedokteran itu kan ini sibuk banget, terus kuliahnya susah-susah, harus ambis gitu kan. Nah sebenarnya tuh nggak selalu ambis sih, cuma ngerepotin aja gitu. Kalau kalian nggak mau ambis ya nggak apa-apa, belajar gitu, belajar biasa aja tuh. Tapi kalau di kedokteran tuh lebih ke ini sih, harus memanage waktu gitu, jadi harus pinter gitu kan, karena itu pertama kedokteran itu banyak ujian-ujian. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya kuis gitu kan. Kuis itu misal satu modul ini ya, satu bab itu kan ada beberapa kali. Kalau di modul 1.2 itu ada sekitar 8 atau berapa kali kuis gitu.
tapi nggak ada yang namanya ujian akhir modul gitu kan, tergantung koordinator modulnya itu. Nah kalau ini yang modul terakhir kemarin itu 1.3 itu bab 3 kan ibaratnya gitu kan, ada anatomi, ada fisiologi, ada histologi, itu repot sekali, apalagi praktikumnya gitu kan. Praktikumnya itu kalau histologi disuruh gambar sel, kalau salah revisi gitu kan, sampai aku nggak tidur tuh gara-gara praktikum itu. Nah itu ada 8 kali ujian. Jadi itu satu modul dibagi dua. Jadi satu modul 1.3A sama 1.3B gitu kan. 1.3A itu ada 5 kali kuis ditambah ujian akhir modul. Nah, terus 1.3B itu ada 3 kali kuis ditambah ujian akhir modul. Jadi 10 kuis, 10 ujian sih. 10 ujian itu dalam satu modul. Bayangin. Ujian belum kelar, besok ujian lagi. Ujian belum kelar, besok ada praktikum gini-gini. Tidur nggak bisa. Jadi jangan terkecoh kalau awal-awal itu isinya cuma etika, peraturan kedokteran, gimana gitu. Nanti akhir-akhir udah ini repot, susah. Kalian mau belajar pun nggak bisa karena ngantuk duluan, nggak tidur semalaman gitu kan. Tapi ya gitulah intinya. Aku kan nggak pernah lihat ini ya, belum pernah masuk ngerasain kuliah offline. Jadi itu online semua kan, itu pun tetap masih repot gitu. Dan aku belum bisa bayangin untuk kuliah offline nanti harus ke kampus gitu kan, capeknya kayak apa nggak tahu apa. Dan semoga aja nggak sekejam inilah. Karena kata kakak kelas sih offline lebih baik, lebih kayak longgar gitu kan. Nah, kalau di kedokteran juga ini ada yang ini namanya reschedule. Jadi kan kalau kedokteran itu kan jadwalnya udah fix gitu kan. Tapi kadang tuh dosennya kayak harusnya jam 8 gitu kan. Tiba-tiba bilang, "Maaf deh saya nggak bisa, nanti diganti jam 10 ya." Jam 10 nggak bisa, diganti besok ya. Kadang nggak bisa beberapa kali sampai harus diundur minggu depan gitu loh. Susah gitu. Ya intinya gitulah, waspada aja kalau di mau ke kedokteran gitu kan, waspada. Kalau kadang ada ini kayak reschedule juga, terus kuis itu yang wajib diwaspadai. Praktikum juga, ini aku pun belum praktikum anatomi, jadi nanti offline katanya gitu. Ya intinya itulah, waspada aja sama praktikum. Ya namanya praktikum tuh ada laporan, ada responsif, pretest, post-test dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih gambarnya. Ya bisa dibayangin sendirilah sibuknya kayak apa gitu kan, merepotin sekali. Oke, jurusan keperawatan merupakan salah satu jurusan dari 5 jurusan yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, jurusan keperawatan ini memang rata-rata peminatnya adalah putri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa putra atau cowok yang masuk di jurusan ini. Yang dipelajari di jurusan ini tidak melulu tentang biologi, tidak melulu tentang darah yang sering kita salah pahami dan lain-lain, tapi di sini kita juga belajar tentang manajemen diri, kemudian caring, kemudian mata pelajaran umum seperti mata kuliah umum maksud saya seperti Pancasila, olahraga dan agama seperti itu. Dan dalam keperawatan ini kalau yang sering dibilang oleh dosen saya seperti itu, eh, keperawatan kan sering banget tuh disamakan atau dibandingkan dengan kedokteran. Tetapi menurut dosen saya dan setelah saya pelajari juga, kita fokusnya tuh berbeda teman-teman. Kalau dokter itu fokus untuk mengobati, maka kita fokus untuk menyembuhkan. Kalau dokter dia memberi obat, maka kita merawat. Merawat dalam arti kita tahu penyebabnya, asal usulnya, kemudian apa yang dia rasakan sekarang, kemudian kita tahu cara step by step merawatnya, bukan bukan sebatas memberi obat tapi perawatan di luar itu, kemudian monitoring selanjutnya dan lain-lain sampai pasien itu atau klien kita itu mandiri apabila dia sudah tidak bersama kita lagi seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut buat masuk di jurusan yang berhubungan dengan kesehatan dan jangan berkecil hati kalau ada orang yang membanding-bandingkan kita dengan jurusan kedokteran gitu, karena sekarang kita itu
posisinya sama dan kita itu adalah partner seperti itu. Em, Gambaran singkat mengenai ilmu gizi undip. Mungkin masih banyak ya teman-teman di luar sana yang di luar undip belum tahu kalau FK undip itu punya jurusan ilmu gizi. Karena aku pun begitu, sebelum aku cari tahu, aku juga taunya FK undip itu adanya keperawatan, KU, KG, sama farmasi. Mungkin untuk gambarannya apa ya, mata kuliah kali ya. Sebagai mahasiswa yang baru 1 semester menempuh pendidikan di FK Undip, tepatnya ilmu gizi ini, untuk mata kuliahnya sejauh ini benar-benar masih familiar banget dengan kehidupan sehari-hari atau sudah pernah kita pelajari, karena kita mempelajari ilmu bahan pangan itu seperti serealia, umbi-umbian, unggas, ikan, telur. Lalu ada juga mata kuliah ilmu gizi dasar. Di sana kita mempelajari lemak, protein, karbohidrat. Semuanya mata kuliahnya masih dasar-dasar banget. Untuk penyakit-penyakit juga seperti masih anemia. Mungkin yang sedikit sulit adalah mata kuliah yang diadaptasi atau diambil dari kedokteran umum seperti anatomi dan fisiologi. Tapi untuk semuanya overall bisa dibilang mudah dan santai jika dibandingkan dengan prodi-prodi lain seperti KU ya atau KG. Karena sistemnya masih menggunakan SKS bukan modul. Jadi buat teman-teman semua yang pengen masuk FK Undip cuman lebih santai, terus prakteknya mungkin pengen masak-masak nih seru-seruan, bisa banget buat join ke ilmu gizi Undip. Aku tunggu ya. Wah, mantap banget ya teman-teman. Sekarang ini kan lagi musimnya kuliah daring. Pasti ada suka dukanya dong waktu kuliah daring, terutama kan di Fakultas Kedokteran yang sedikit banyak harus praktikan ya. Nah, boleh nih diceritain ke teman-teman Pomet IMAD Undip, silahkan. Jadi untuk ini gini ya, aku tuh nggak pernah ngerasain ini kuliah offline, kan online. Nah ini sebenarnya tuh online ini ya rata-rata mahasiswa tuh IPK-nya tinggi gitu kan, karena kalian ya tau lah kenapa. Terus ini apa, kalau online tuh waktu ada praktikum kan, terus tugas-tugas juga itu lebih gampang sih sebenarnya. Karena apa, bisa ini koordinasi sama teman gitu. Sebenarnya kalau praktikum nggak terlalu gampang sih, lebih ke tugasnya. Kalau tugas lebih gampang online gitu, karena bisa koordinasi sama teman-teman gitu. Jadi nggak perlu ayo meet up dulu di sini di cafe mana, di sini nggak perlu. Bisa ini langsung tanya lewat line gitu kan, langsung call Microsoft Teams gitu atau Gmeet gitu, Zoom dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau praktikum tuh lebih susah gitu, karena kan instruksinya nggak jelas gitu. Jadi kadang nggak jelas gitu kan. Jadi mau tanya pun di line misal nggak dibalas. Kan beda sama kalau kita tanya langsung gitu kan ke apa, teman-teman offline gitu kan. Nah ini online semua, kalau nggak dibalas ya udah kita kesusahan sendiri gitu kan. Terus ini juga apa, ada yang namanya ini kayak diskusi gitu loh, namanya BPDN diskusi gitu kan. Itu lebih susah untuk koordinasinya gitu kan, karena kan harus ngomong satu-satu tuh. Jadi harus nunggu gitu, kalau misal kamu mau ngomong nggak gitu kan. Tapi kan nggak bisa gitu kan, karena ada dosennya juga di situ. Jadi kayak diem-dieman gitu loh, nunggu siapa giliran yang ngomong. Tapi awkward banget lah gitulah intinya. Dan kalau online juga ini sebenarnya nih sih, buat nyari temen tuh lebih susah. Jadi kalau kalian nggak interaksi di grup angkatan itu lebih susah nyari temen gitu kan. Kalau offline gitu kan bisa ketemu langsung gitu kan, pasti lebih cepet akrabnya gitu kan. Kalau online lebih susah, karena cuma ketik-ketik doang gitu kan, nggak ngerti sebenarnya sifatnya kayak gimana gitu kan. Yang kita tahu kan cuma ketik-ketik, kan kita nggak tahu ekspresi orang tuh kayak gimana dari tulisannya gitu kan. Nah itu suka dukanya itu. Kalau sukanya tuh IPK-nya lebih tinggi, terus kalau mau koordinasi lebih gampang gitu kan. Tapi dukanya itu yaitu lebih susah buat nyari informasi, terus lebih susah buat cari temen, itu aja.
Oke, untuk praktik di bidang kesehatan sendiri, terutama di jurusan keperawatan nih, sebelumnya saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa keperawatan yang ada di politeknik dan keperawatan yang ada di universitas itu berbeda. Dimulai dari jenjangnya saja, kalau di politeknik itu adanya D3 maupun D4. Kalau universitas itu S1. Dan fokus untuk pembelajarannya pun berbeda. Tujuan dari keperawatan yang ada di politeknik itu adalah skill, sedangkan yang ada di universitas itu adalah knowledge. Kenapa di universitas itu knowledge? Karena nantinya lulusan universitas yang berjenjang S1 diharapkan di jurusan keperawatan ya tentunya diharapkan mampu berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya seperti dokter, teman-teman yang ahli di bidang farmasi, kemudian teman-teman yang ahli di bidang gizi dan lain-lain. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya tugas A saklek harus dikerjakan oleh profesi ini, tugas B saklek harus dikerjakan oleh profesi ini. Enggak teman-teman, kalau lulusan universitas yang berjenjang S1 di jurusan keperawatan itu diharapkan bahwa nantinya itu bisa berkolaborasi dengan profesi kesehatan yang lainnya, makanya dia difokuskan kepada knowledge. Nah, untuk praktiknya sendiri itu dimulai dari semester 5, jadi kita mulai semester 1 sampai 4 itu full teori, dan mungkin ada beberapa praktek yang bisa dilaksanakan secara individual. Kalau dulu waktu masih luring luar jaringan yang bertemu secara tatap muka itu bisa lewat role play yang kita tampilkan di depan kelas seperti itu. Kalau secara daring atau online seperti itu ya, itu via video seperti itu. Untuk prakteknya sendiri nanti di semester 5 yang mau tidak mau harus offline ke kampus. Informasi saja, kakak tingkat yang sekarang semester 5 itu beliau-beliau melaksanakan kuliah secara daring hanya 2 minggu pertama. Kemudian minggu-minggu selanjutnya sudah dilaksanakan secara offline. Jadi memang hal-hal yang berkebutuhan offline atau harus ke kampus ya dilaksanakan di kampus seperti itu. Suka duka pasti adalah ya sebagai mahasiswa baru, apalagi maba baru 1 semester tapi dari awal daring, ospek juga daring, bahkan semester depan juga masih daring. Untuk sukanya apa ya, fleksibel kali bisa dibilang, karena kita bisa ikut kelas itu di mana aja, lagi ngapain aja, atau ikut seminar juga gampang banget, tinggal join meeting room. Yang penting itu tetap memperhatikan dan ilmu itu bisa tersampaikan ke kita, jadi nggak sia-sia kelasnya ya. Terus juga kalau sukanya lagi, katanya kata kakak tingkat itu kalau kuliah daring dapat IPK-nya bagus. Entah apakah benar atau enggak, tapi menurut aku kayaknya iya, karena dilihat-lihat juga banyak yang IPK-nya bagus karena daring dibandingkan dengan offline, katanya lebih susah untuk dapat nilainya. Mungkin itu aja untuk sukanya, mungkin ada lagi beberapa yang kurang aku notice, tapi itu yang paling kelihatan. Terus untuk dukanya lebih ke lingkungan kali ya, karena maba juga belum pernah ke kampus, belum ketemu teman-teman, jadi vibe sebagai anak FK Undip itu belum dapat banget. Terus mungkin ada terhambatnya komunikasi antara mahasiswa, dosen, akademik, karena juga online gini semuanya cuma bisa dilakukan secara chatting, nggak bisa dikomunikasikan secara langsung. Jadi ya mungkin ada beberapa 1-2 miscommunication yang terjadi, cuman sampai sekarang so far belum ada yang parah, belum ada yang benar-benar ngaco miscommunicationnya. Lalu untuk di ilmu gizi sendiri santai sih, masih santai, jadi suka aja sih karena juga belajarnya masih gampang. Dukanya aja sih kadang kalau praktikum itu kurang transparan ya, karena ada satu mata kuliah yang nggak ada spraknya, jadi kita kurang ngerti ini gimana mau tanya-tanya sama dosennya juga. Terjadi miskom yang mana dari awal praktikum sampai akhir praktikum kita nggak tahu nih apakah yang kita kerjakan tuh benar atau enggak. Nah itu juga yang jadi yang diprotes oleh teman-teman aku satu angkatan, karena kurang transparan akan praktikum. Tapi untuk praktikum yang lainnya lancar aja sih, karena kita masih melakukannya online maupun offline. Nah, ada juga yang offline karena ya balik lagi ke ilmu gizi yang ilmu itu mudah ya, kita sering ketemu sehari-hari, makanya juga prakteknya ya kayak rempah-rempah, itu praktek sendiri di rumah, di videoin masing-masing, jadi nggak ada masalah sih untuk ilmu gizi sendiri.
Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apa pesan dan motivasi kalian buat teman-teman di sini, terutama siswa atau siswi di Kabupaten Demak yang ingin masuk FK? Karena mungkin banyak di antara adik-adik kita yang mungkin takut untuk berharap lebih masuk di FK Undip karena berbagai alasan. Silahkan teman-teman. Jadi gini ya, buat yang mau masuk FK, baik itu adik kelas yang seangkatan sama aku atau kakak-kakak yang dulu udah pernah nyoba SBM atau SNM gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan itu. Yang pertama itu niatan kalian datang dari mana. Kan ada niatan yang datang dari diri sendiri gitu kan. Nah itu bagus, nggak apa-apa. Coba aja masuk SBM atau SNM gitu kan. Daftar aja ke FK gitu. Nanti kalau udah masuk pasti kalian bakal semangat karena itu niatan dari diri kalian sendiri gitu. Tapi kalau ini niatan dari orang tua alias paksa gitu kan, coba dipikir-pikir lagi gitu kan. Bilang ke orang tua kalian kenapa kalian, kalau kalian itu nggak mau di FK itu kenapa, dan plus minusnya di FK itu kenapa gitu kan. Tapi kalau kalian dipaksa orang tua dan kalian kok sejalan sama orang tua, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting itu kalau masuk FK itu harus semangat. Kasihan yang ini mau masuk tapi nggak bisa gitu kan. Nah terus yang ada juga niatan dari diri kalian sendiri tapi karena didasari gengsi. Nah ini mending nggak usah gitu kan. Karena apa, pasti ini susah, FK itu susah gitu kan. Daripada kalian itu nanti kok kesusahan sendiri gitu kan karena nggak ada persiapan buat kuliah di FK gitu kan, mending nggak usah deh, mending nggak usah. Daripada kasihan juga yang ini mau masuk tapi nggak bisa gitu. Intinya tuh FK tuh buat orang-orang yang niat, apalagi kedokteran gitu kan, karena udah mahal-mahal gitu kan. Kalau nggak dapat potongan UKT itu mahal, bisa 22 juta itu kalau golongan paling tinggi. Nah itu makanya gitu kan harus dipertimbangkan beberapa hal. Kalaupun kalian dapat UKT, potongan UKT gitu kan, harus dipertimbangkan juga karena beli peralatan gitu dan sebagainya itu nggak murah gitu. Apalagi peralatan kesehatan kan harus kualitasnya yang tinggi gitu kan, yang baik gitu kan, biar nggak salah treatment gitu kan, malpraktek. Nah itu intinya pokoknya gitu, harus dipersiapkan semuanya dengan matang gitu kan, niatnya dari mana gitu. Terus ini juga kalau mau masuk FK itu kalian harus siap. Jadi bukan mau masuk FK gitu kan terus nyantai-nyantai doang gitu, udah masuk nyantai-nyantai doang gitu kan. Bukan, harus persiapan, baik itu persiapan mental maupun materi gitu. Jadi kalau misal ini ya, kalau di kedokteran tuh yang di grup angkatan itu kan ada yang namanya ini danus. Danus itu jualan dari cutting gitu kan, kayak jualan buku-buku gitu. Kalian harus aktif gitu, aktif, lihat-lihat siapa tahu ada yang berguna gitu kan. Karena kebanyakan danusan itu isinya ringkasan materi gitu kan, dan itu berguna banget gitu. Jadi kalian tuh di FK itu nggak cuma ini yang penting ngerjain udah selesai gitu, enggak, tapi kalian juga harus belajar gitu loh. Harus belajar terus cari-cari materi juga, karena kan nggak semua yang diajarkan dosen itu lengkap. Jadi ada harus beberapa yang ini cari dari sumber lain gitu, dari jurnal-jurnal, dari internet gitu, dari buku gitu kan. Makanya itu cari e-book juga gitu. Ya intinya itulah persiapan sama niat itu doang kalau mau masuk FK. Selebihnya itu ya nantilah, itu dipikir nanti gitu kan. Yang penting persiapan sama niat itu doang. Dari aku itu aja sih. Oke, buat teman-teman yang mau masuk di jurusan kesehatan, apapun itu, baik itu kedokteran, keperawatan, farmasi, gizi, kedokteran gigi, ataupun cabang kesehatan yang lain seperti kesehatan masyarakat, jangan takut untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena apa? Ayah saya selalu bilang seperti ini. Ketika apa yang ditujukan kita, mimpi kita, itu ditujukan untuk ilmu, untuk mencari ilmu, untuk apa namanya, berdakwah di jalan Allah gitu. Berdakwah kan bisa via apa saja ya teman-teman. Nah, itu tuh pasti ada jalannya, pasti ada aja jalannya. Itulah mengapa kebanyakan orang yang berilmu itu kualitas hidupnya lebih baik daripada mereka yang tidak peduli dengan
ibaratnya kualitas pendidikannya seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut untuk mewujudkan mimpi itu, dan kalaupun kendalanya mungkin sedikit banyak kendalanya masalah ekonomi ya teman-teman. Kalau masalah ekonomi semua sudah bisa diatasi dengan adanya beasiswa, baik itu dari kampus sendiri maupun dari luar kampus seperti itu. Banyak informasi yang bisa didapatkan kalau teman-teman benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Seperti saya sendiri saat ini alhamdulillah sedang menerima beasiswa dari BRI. Jadi kalau kita memiliki niat yang baik menuju sesuatu yang baik, itu pasti ada jalan dari Allah. Pokoknya jangan lupa melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, insya Allah akan dipermudah. Semangat ya teman-teman. Ditunggu para calon-calon profesi kesehatan yang hebat dari kota kita tercinta. Oke, pesan buat teman-teman semua yang mau masuk FK Undip. Mungkin yang masih takut ya, kuncinya itu jangan takut, jangan khawatir, jangan minder. Karena aku juga yang biasa-biasa aja juga bisa masuk FK Undip. Yang penting adalah niat kalian, usaha kalian, dan semangat kalian ketika kalian udah menjadikan FK Undip sebagai pilihan atau tujuan perguruan tinggi lanjutan adik-adik sekalian. Kalau kalian melakukan usaha dengan ikhlas, nanti masalah hasil lah urusannya di atas. Yang penting kita usaha dulu, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha kita kok. Bisa juga buat adik-adik sekalian gabung ke ilmu gizi untuk yang mau santai kuliahnya. Tapi enggak, semua program studi akan santai kalau emang pribadi kita menyikapinya begitu. Yang penting kita tahu kapan kita harus melakukan kewajiban kita masing-masing. Nah, buat teman-teman semua, pokoknya stay safe terus, semangat ya, jangan patah ya semangatnya, jangan takut juga, selamat berjuang untuk masuk ke FK Undip. Semangat teman-teman. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung podcast nih. Terima kasih kepada Kak Tony, Kak Intan, dan Kak Karin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi kisah dan pengalaman singkat tentang Fakultas Kedokteran nih. Semoga apa yang dikasih Kak Tony, Kak Intan, dan Kak Karin bisa bermanfaat untuk adik-adik kita yang ingin menggantungkan mimpinya masuk ke FK Undip. Sampai jumpa di pomet yang kedua IMADE Undip selanjutnya. Stay tune ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.